Ulangan 30 ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan di pagi yang indah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah tidak lain 3000 tahun yang lalu Musa menuliskannya, bahwa dikatakan demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup baik dan engkau maupun keturunanmu. Kita tidak lepas 3000 tahun yang lalu Musa telah mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam suatu pilihan. Hidup kita adalah mengandung arti jika kita harus memilih dari suatu kehidupan itu. Musa mengatakan, pilihlah kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Jadi ketika kita remaja dan muda sampai orang tua, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kita memilih jalan hidup kita untuk melakukan yang salah, kita akan mengalami masalah yang luar biasa. Kalau kita menjalani kehidupan untuk suatu kejahatan, maka kita akan mengalami kejahatan. Kalau kita mengalami pilihan untuk melakukan yang tidak baik di mata Tuhan, maka kita hidup dalam kutuk. Karena setiap orang yang menantang Tuhan, yang tidak berjalan dalam Tuhan, dia berjalan dalam masalah kehidupannya, yaitu kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk apapun juga. Sebab ketika zaman Adam, Bapak Ibu sekalian, ketika Adam dan Hawa memakan buah, mulai disitulah kutuk itu berlangsung. Manusia dikutuk. Yang pertama, dia akan menghadapi kematian. Dia tidak hidup lagi selamanya seperti Taman Eden. Yang kedua, dengan susah payah, dia harus mengais makanannya. Tidak seperti Taman Eden, dia makan buah, buah itu tumbuh lagi setelah dimakan. Dan harumnya luar biasa. Dia harus susah payah mencarinya. Dan yang ketiga, dia susah mencari hadirat Tuhan. Kalau di Taman Eden, ketika angin sepoi-sepoi Tuhan hadir, dia merasakan dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika selesai Taman Eden, tidak bisa lagi. Kutuk itu berjalan. Maka Musa 3000 tahun yang lalu mengatakannya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah. Begitu juga kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sakit, kita mau sembuh, kita harus memilih untuk kesembuhan. Bergeraklah, bangunlah dengan iman. Sebab ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang itu dalam kitab Markus, dari atas genteng, Tuhan Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika di kolam Siloam juga ada orang yang lumpuh 38 tahun. Ketika kolam Siloam itu bergerak, malaikat Tuhan datang, maka sakit apapun sembuh. Namun karena dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan di kolam Siloam itu. Dan seketika itu juga Tuhan hadir di tempat itu. Dan orang yang lumpuh itu dikatakan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Lalu orang itu berkata, Tuhan, seringkali air itu bergejolak, tidak ada yang mengantar aku ke kolam itu untuk aku memperoleh kesembuhan. Tapi Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu dia sembuhlah seketika itu. Dan Rasul Petrus dan Yohanes ketika datang ke serambi Allah, ada situ orang lumpuh yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia sebagai pengemis, dan ketika bertemu dengan hamba Allah ini, Rasul, dia meminta sedekah. Tetapi Rasul Paulus berkata apa? Lihatlah kepadaku. Harta dan emas aku tidak ada, tetapi demi nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Dan seketika itu berjalanlah. Itulah, kalau kita memperoleh mukjizat, lakukanlah pilihan. Bergeraklah. Nyatakanlah kuasa Tuhan atas dirimu. Aku sembuh, aku diberkati.
ketika engkau tidak memiliki makanan atau tidak memiliki nasi beras, katakanlah sesuai firman-Mu Tuhan dalam Mazmur 23, aku tidak akan berkekurangan. Tuhan akan menyediakan makananku setiap hari yang bergizi, yang sehat bagiku. Doa-doa ini yang kita naikkan. Jangan kita berdoa, Bapa berikanlah pada hari ini makanan kami. Tambahkan makanan kami yang sehat, yang bergizi untuk kami menikmati, untuk kami menjaga kesehatan kami. Katakanlah dalam firman Tuhan, aku memilih Allah, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus Tuhan, dan aku akan diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Pilihlah berkat, jangan pilih kutuk. Pilihlah kehidupan, janganlah pilih kematian. Inilah yang dikatakan 3000 tahun lalu oleh Musa. Pilihlah. Hidup ini adalah pilihan. Kalau engkau tidak memilih, engkau suam-suam kuku, engkau akan dimuntahkan. Hidupmu akan gampang dibawa arus. Seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam kerajaan Allah, diumpamakan ada seorang penabur menabur. Dia menabur benih firman Tuhan itu di jalan. Lalu datanglah iblis memakannya. Tetapi ada juga yang ditabur di rumput lalu tumbuh dan tidak bertumbuh karena semak belukar itu menghimpitnya. Itulah hidup yang dihimpit oleh keadaan dunia ini. Atas goncangan-goncangan makanan, dia tidak mengingat lagi akan firman Tuhan. Lalu ada juga yang ditabur di atas batu. Ketika datang penganiayaan, dia langsung menyangkal Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memilih. Kita berpegang pada firman Tuhan. Jika kita memilih firman Tuhan, setiap hari kita tabur hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Terus tekadkan hati, tekadkan diri untuk baca firman Tuhan. Tekadkan diri untuk berdoa dengan mengeraskan hati untuk berdoa. Maka itulah firman yang ditabur kepada tanah yang subur. Dia akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda dan menghasilkan buah. Musa menuliskannya ini, memberitakan firman Tuhan 3000 tahun bahwa kita harus menghadapi pilihan dalam hidup ini. Kalau kita memilih pilihan kematian, gampang saja. Bapak Ibu sekalian, banyak orang memilih hal-hal yang tidak baik, tetapi pilihlah yang baik. Engkau harus menimbang-nimbang. Kalau engkau memilih jodoh, pilihlah yang baik, yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Kalau engkau laki-laki, carilah tulang dari tulang rusukmu dan daging dari dagingmu. Bilanglah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Jika engkau wanita, mintalah kepada Tuhan supaya jodohmu yang benar-benar mengasihi dan mencintaimu seumur hidupmu dan sampai selama-lamanya. Pilihlah hidup ini. Jangan pilih kematian. Pilihlah kehidupan. Dan pilihlah berkat. Jangan pilih kutuk. Kalau engkau pilih berkat, engkau akan diberkati dengan melimpahnya, dengan sukacitanya. Tuhan akan menyegarkan jiwamu. Tuhan akan membawa kamu pada rumput yang hijau mata dan tenang. Tuhan akan membawa engkau kepada jalan kebenaran. Itulah kehidupan. Kemana lagi kita hidup? Hanya kita jalani menurut iman kita kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, Ayub mengatakan dalam Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Bayangkanlah tidak membawa apa-apa. Harta yang kita kerjakan selama kita hidup tidak ada faedahnya. Kemiskinan yang kita nikmati seumur hidup tidak ada faedahnya. Semuanya dia alaskan dengan perjuangan. Begitu juga pengkhotbah mengatakan, sia-sia manusia hanya menjaring angin. Sebentar ada yang hidup dan sebentar lagi ada kematian. Lalu Mazmur 90 dikatakan demikian dengan tegas. Umur manusia itu 70-80 tahun. Kesukaannya hanya penderitaan dan kesusahan saja. Selama hidup dia hanya menderita dan kesusahan. Dia harus mencari makan, dia harus mencari jodoh, dia harus membangun keluarga, semua dengan kesusahan. Tetapi Mazmur 90 mengatakan, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh bijaksana. Dalam hal ini, kita harus memperoleh akal budi. Setelah kematian ada kekekalan. Kita harus mencari keselamatan. Hanya pada Yesuslah keselamatan dan hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa
tanpa melalui aku. Dan di rumah Bapakku banyaklah tempat, di mana aku berada, Engkau pun berada. Yesuslah yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan sebentar lagi Jumat Agung kita akan merenungkan dan mengikuti ibadah bagaimana prosesi Jumat Agung penderitaan Yesus yang luar biasa yang telah ditetapkan oleh kitab para nabi dan kitab Taurat, bahwa dalam Yesaya 53 ayat 5 sesungguhnya penyakit kita lah ditanggungnya. Bayangkanlah penderitaan yang kita alami diderita oleh dia, diambil alih. Pukulan yang harus kita alami dia ambil alih oleh dia. Penghukuman yang luar biasa kepada kita diambil oleh dia dalam Yesaya 53 ayat 5. Dan sesungguhnya penyakit kita lah yang disembuhkan, dan oleh biru Yesus kita disembuhkan. Dan Yesaya mengatakan, dosamu merah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti susu domba akan putih sebulu domba. Inilah yang harus kita renungkan. Bagaimana kita harus memilih. Kita harus memilih kepada Tuhan, kepada keselamatan jiwa kita. Karena hidup ini adalah sementara. Ketika kita memperoleh berkat ini, maka kita akan memperoleh kehidupan. Pilihlah berkat, pilihlah kehidupan, kata Musa. Jangan kau pilih kematian dan pilih kutuk. Dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 19 tadi dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihlah berkat supaya engkau menikmatinya, engkau maupun keturunanmu. Maka Ibu sekalian, di pagi yang indah ini, hidup kita harus memilih. Kita harus datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kita memilih berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, kita memilih merenungkan firman Tuhan. Itulah kehidupan bagi kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana jalan-jalan kita ke depan, tetapi yang kita tahu, Tuhan akan memimpin kita. Di dalam kitab dikatakan Alkitab demikian, jangan mengingat masa lalu dan jangan ingat hal-hal zaman purbakala, tetapi melangkahlah ke depan. Paulus mengatakan dia memiliki kehidupan. Dia katakan begini, apa yang di belakangku aku anggap sampah. Aku akan berlari ke depan untuk mencari mahkota kehidupan. Jadi bukan saja di kitab kehidupan kita dicatat, tetapi kita mencari mahkota kehidupan supaya kita melimpah nanti di rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan kita dibombastis pikiran kita oleh hal-hal dulu, yang oleh pikiran kita, oleh perasaan kita melakukan kesalahan dulu, menikmati dosa. Tuhan telah menghapuskannya. Dan masuk mengatakan, berbagilah yang pendosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Tuhan melupakan. Kita harus melupakan segala pelanggaran kita, dosa kita. Sebab Jumat Agung adalah suatu momentum yang tepat di mana Tuhan menebus kita. Sesungguhnya hukuman dan pukulan, siksaan bagi kita telah ditimpakannya kepada dia. Di Yesaya 53 ayat 5. Dan oleh biluris kita disembuhkan. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Marilah kita akan masuk dalam doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mohon doakan, tulislah dalam WhatsApp di 082114978028. Dan banyak sekali telepon saya tidak mengangkat karena terlalu banyaknya telepon yang bombastis. Memang perlu konsultasi, tapi izinkanlah dikirim lewat WhatsApp dulu. Jadi saya bisa memilah, karena begitu banyaknya. Kadang-kadang kalau ada seorang wanita dalam pergumulan, saya menyerahkan kepada istri saya untuk menjawabnya. Tetapi kalau ada seorang yang butuh didoakan untuk kesembuhan atau segala hal, saya akan doakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa dalam kitab Ulangan 30, 19, 20 mengatakan, pilihlah kehidupan dan berkat. Musa telah mengajarkan kami 3000 tahun yang lalu, bahwa kita hidup ini harus memilih jalan kehidupan dan berkat. Jangan memilih kematian dan kutuk. Bapa, arahkanlah kehidupan kami pada rumput yang hijau, matahari yang tenang, supaya kami memiliki kehidupan. Bawalah kami kepada jalan-Mu Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Segarkanlah jiwa kami Bapa. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang sehat dan bergizi untuk tubuh kami, anak kami, keluarga kami, istri kami, suami kami.
Handai taulan kami semua untuk menikmati berkat-berkat yang Kau berikan pada hari ini. Dan kami juga berdoa Bapa dalam surga, Engkau memberikan lambung-lambung pekerjaan kami, menghasilkan pekerjaan yang baik, keuntungan baik, rekening kami melimpah ruah. Berikanlah keuangan yang baik Bapa dalam surga, yang hasil-hasil baik yang Tuhan berikan Bapa dalam surga. Kami juga berdoa minta kepadamu, jika kami sakit, sembuhkanlah, pulihkanlah keadaan kami, dan kami akan bergerak sesuai firman berkata, pilihlah untuk kami sembuh, dan kami akan memilih kesembuhan pada hari ini. Kami memilih berkat hari ini, bukan kutuk, bukan kematian. Biarlah berkat-Mu, firman-Mu atas kami melimpah. Tundungi kami semua dalam darah Kristus. Pagar ini kuasa-kuasa-Mu, lindungi kami, jauhkan kami segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Diberikan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah pagi, siang, sore hari ini. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami padamu dan rencana dan kehendak-Mu. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang agung dan maha mulia, dan kasih sayang Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa sekali. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di doa pagi jam 5 pagi, dan Tuhan memberkati. Salam, saya Pendeta Odes Sobing mengucapkan selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.